Ya, selamat siang Bu. Oh, ini yang Mbak Ayu sama Mbak Iza kan ya? Iya Bu. Oh ya, yuk masuk. Ini Mbak, duduk sini. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu. Ya. Sebelumnya apakah Ibu masih ingat kami? Oh iya, masih ingat yang Mbak Ayu sama Mbak Iza kan ya? Iya, benar sekali Bu. Nah, jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, di sini kami datang kembali untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ya Ibu ya. Nah, pertemuan sebelumnya kan kami sudah melakukan pengkajian ya Bu terkait kondisi kesehatan Ibu. Nah, berdasarkan hasil pengkajian tersebut, kami itu menemukan masih ada beberapa persepsi yang kurang tepat terkait tekanan darah rendah yang Ibu pernah alami begitu Bu. Oleh karena itu Bu, di sini kami berencana untuk memberikan edukasi kesehatan ya Bu terkait tekanan darah rendah dan juga pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin Bu. Nah, tujuan dari edukasi ini ya Bu ya, supaya nanti Ibu lebih mudah memahami bagaimana cara mengelola tekanan darah dan juga bagaimana pentingnya menjaga kondisi kesehatan secara mandiri seperti itu Ibu. Nah, untuk waktunya nanti sekitar 45 menit ya Bu ya, dan rencananya akan kami lakukan sebanyak 2 kali dalam minggu ini. Untuk itu apakah Ibu sudah siap? Ya, saya siap. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya izin untuk mengecek tekanan darah Ibu dulu ya Bu. Iya Mbak, silakan. Baik Ibu, untuk makan bajunya nanti bisa diangkat ke atas. Oh iya. Bisa Ibu ya. Baik Ibu, saya permisi ya Bu, bisa dilepas. Ini untuk tekanan darahnya itu 96/65. Itu termasuknya normal ya Ibu, tapi cenderung ke rendah. Karena normalnya itu 120/80. Jadi Ibu, oh ya kemarin untuk pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah melakukan pengkajian ya Ibu. Sebelumnya Ibu menyebutkan Ibu memiliki riwayat hipertensi, yaitu tekanan darah rendah ya Ibu. Iya Mbak, kayak hipertensi, tekanan darah rendah itu pas saya cek ke dokter itu sekitar 90. Oh iya, jadi di sini saya ingin menjelaskan ya Ibu, sebenarnya untuk tekanan darah rendah itu biasanya disebut dengan hipotensi ya Ibu. Jadi bukan hipertensi. Nah, di sini ada hipotensi pada tekanan darah yang terlalu rendah sehingga aliran darahnya itu tidak mencukupi untuk organ-organ seperti jantung, otak, dan juga ginjal yang tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh Ibu. Jadi, itu apakah perlu dipahami? Iya Mbak, jadi berarti itu hipotensi itu tekanan darah rendah ya Mbak? Iya. Baik Ibu, kita lanjut ya Ibu ya. Nah, di sini tuh ada faktor risiko tekanan darah rendah nih Bu. Jadi tuh tekanan darah rendah itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya Bu ya. Yang pertama ini ada usia nih Bu. Jadi semakin bertambahnya usia seseorang itu rentan untuk mengalami tekanan darah rendah ya Bu ya. Nah, kemudian ada dari faktor pengobatan nih Bu. Jadi obat-obatan yang Ibu konsumsi misalkan ya. Nah, itu bisa mengaruhi tekanan darah rendah juga ya Bu ya. Nah, lanjut untuk faktor selanjutnya yaitu waktu ya Bu ya. Nah, jadi tekanan darah rendah di waktu siang hari dengan malam hari itu berbeda ya Bu ya. Jadi gini Bu, pada waktu siang hari itu tekanan darah rendah itu cenderung meningkat seperti itu. Nah, kemudian pada saat malam hari saat tidak beraktivitas itu tekanan darahnya cenderung rendah gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya dari segi makan nih Bu nih. Jadi nah ini Bu, tekanan darah rendah itu cenderung menurun ya Bu setelah kita makan. Jadi kan kalau setelah makan kan darah itu kan mengalir banyak ya Bu ya, yang mana itu tuh untuk membantu proses pencernaan. Nah Ibu, selanjutnya di sini ada tanda gejala. Kan sebelumnya Ibu juga ada riwayat pernah hipotensi ya Ibu? Iya betul. Ibu kan pasti juga mengalami beberapa gejala, mungkin nanti yang kita akan jelaskan. Jadi di sini gejala hipotensi itu ada pusing dan kepala terasa ringan. Jadi kepala terasa ringan tuh seperti melayang gitu Bu. Terus ada sakit kepala, ada kelelahan dan lemas, ada kulit dingin dan lembab, ada pandangan kabur, dan yang terakhir ada takikardi. Jadi takikardi itu kondisi di mana jantung itu kayak berdebar, jadi berdetaknya cepat banget gitu. Terus sebelumnya kan pernah riwayat ada hipotensi. Nah itu ada salah satu dari gejala ini atau enggak? Ada Mbak, jadi saya dulu kayak merasa pusing, kepala agak rasa ringan gitu kayak mau pingsan seperti itu. Selanjutnya di sini ada pencegahan kekambuhan. Nah untuk pencegahan dari kekambuhan hipotensi ini sendiri, di sini ada 3 ya Ibu. Pertama ada peningkatan asupan cairan dan juga garam. Nah, cairan itu sangat penting ya Ibu untuk mencegah dari hipotensi sendiri. Jadi untuk asupan cairan itu minimal 8 gelas per hari ya Ibu. Terus ada garam. Jadi untuk mencegah kekambuhan hipotensi itu ada mengonsumsi lebih dari garam. Jadi Ibu bisa mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi garam, tapi juga jangan berlebihan.
Terus juga ada latihan fisik ringan dan juga hindari berdiri tiba-tiba. Jadi latihan fisik ringan itu seperti berjalan atau pemanasan yang ringan-ringan saja, jangan terlalu membebani dari tubuh. Jadi Bu, selanjutnya ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah dijelaskan ya Bu ya terkait tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, sekarang alangkah baiknya ya Bu ya kita itu melakukan pemeriksaan secara rutin jadi gini Bu, pemeriksaan tekanan darah secara rutin itu bisa dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan ya Bu ya. Yang mana kalau misalkan Ibu punya alat tensi sendiri di rumah, nah itu Ibu bisa melakukan secara mandiri ya Bu ya. Dengan biasanya 1 sampai 2 kali itu per minggu seperti itu untuk mengeceknya. Nah, manfaat dari pemeriksaan rutin itu apa aja sih? Nah, manfaat pemeriksaan rutin itu yang pertama nih Bu, untuk mendeteksi ya Bu ya. Jadi dengan kita melakukan pemeriksaan itu bisa mengenali tekanan darah kita, apakah tekanan darahnya itu sedang rendah, apa sedang meningkat, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian juga bisa menilai pengobatan. Jadi di sini Bu, maksudnya menilai pengobatan itu bisa menilai efektivitas obat yang Ibu konsumsi ya. Nah Ibu, untuk penjelasan hari ini kita cukupkan sekian ya Ibu. Mungkin dari Ibu sudah dipahami ya tadi, mungkin bisa menjelaskan ulang dari semua yang sudah kami jelaskan. Jadi itu penangkapan saya, hipotensi itu berarti saat hipertensi itu tekanan darahnya itu kurang dari 90 per 60 seperti itu ya. Terus juga untuk penyebabnya itu bisa karena pelebaran pembuluh darah, terus juga karena dan sebagainya gitu ya Mbak. Terus juga untuk faktor risikonya itu bisa karena usia, terus makan, dan juga pengobatan. Dan untuk komplikasi atau akibatnya itu bisa menyebabkan seperti itu ya, berdampak ke organ gitu ya. Terus juga Tanda gejalanya? ya tanda gejalanya bisa pusing, terus mual, terus juga bisa juga berdebar-debar seperti itu ya Mbak. Terus untuk Mencegah kambuhannya? untuk pencegahan kambuhannya sendiri bisa minum air yang banyak, terus makan tinggi garam, olahraga, terus juga mengatur pola makan seperti itu ya Mbak. Nah, untuk ini pemeriksaan rutinnya? Pemeriksaan rutinnya 1 sampai 2 kali seminggu. Terus juga untuk manfaatnya bisa mendeteksi dini gitu ya Mbak, dan juga mencegah komplikasi atau dampaknya yang tadi tidak disebutkan gitu. Baik Ibu, sudah benar ya Ibu. Jadi untuk pemahaman Ibu tadi sudah sangat baik ya Ibu mengenai hipotensi. Selanjutnya ini akan membahas tentang peran keluarga ya Ibu ya. Nah, sesuai dengan pengkajian sebelumnya kan Ibu tinggal di rumah bersama dengan anak keduanya ya Ibu ya. Nah, untuk itu sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya juga nih Bu, bisa untuk minta tolong dipanggilkan anaknya Ibu. Oh ya bisa, sebentar ya Mbak. Ya Ibu. Oh iya Kak, sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan terkait peran keluarga, peran dukungan keluarga seperti itu ya Kak ya. Nah, peran keluarga itu sangat penting Kak dalam mendukung kesehatan pasien dengan riwayat hipotensi, seperti halnya sama dengan ibunya Kakak ya Kak ya. Nah, dukungan keluarga itu bukan hanya membantu dalam aspek fisik aja Kak, tetapi juga berperan besar nih dalam kesejahteraan emosional dan juga kepatuhan terhadap pengobatan. Nah, di sini ada beberapa peran keluarga ya Kak ya, yang mana nanti akan kita jelaskan sedikit ya Kak ya beberapanya itu. Oke, untuk yang pertama nih Kak, dengan mengenali dan memantau gejala hipotensi. Nah, jadi di sini Kakak itu bisa membantu memantau tekanan darah Ibu secara rutin gitu. Nah, kemudian Kakak juga bisa memberikan pertolongan pertama pada Ibu secara tepat dan segera. Mungkin ketika Ibu sedang sakit, seperti itu diusahakan Kakak harus aware dengan ibunya ya. Nah, kemudian yang kedua nih Kak, ada mendukung kepatuhan terhadap pengobatan. Nah, jadi di sini Kakak itu bisa membantu mengingatkan ibunya untuk mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, tepat waktu, seperti itu ya Kak ya. Nah, juga bisa mengingatkan ibunya untuk menjaga pola makannya sesuai yang dianjurkan oleh dokter ya Kak ya. Nah, kemudian juga bisa membantu, Kakak bisa membantu memastikan bahwa ibunya itu tetap terhidrasi dengan baik. Dalam hal ini ibunya bisa tetap tercukupi kebutuhan cairannya, seperti itu ya Kak ya. Baik, selanjutnya itu juga ada dukungan dari psikososialnya. Nah, jadi Kakak bisa untuk terus mendukung seperti menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih sayang, sehingga ibu tuh tidak merasa cemas, merasa dihargai. Nah, terus juga ada dari komunikasinya. Jadi komunikasinya tuh bisa lebih diefektifkan, kayak
lebih terbuka gitu. Terus selanjutnya juga ada penyesuaian dari aktivitas. Nah, tadi kan untuk hipotensi itu dalam posisi itu kan juga harus berhati-hati. Jadi tidak boleh berganti posisi secara tiba-tiba. Nah, jadi dari keluarga bisa kayak membantu secara pelan-pelan, secara perlahan. Nah, terus juga ada dari lingkungan. Nah, dari lingkungan itu bisa disesuaikan dari suhunya, dari cahayanya, gitu ya, Pak. Untuk hal tersebut apakah dapat dipahami? Paham sih, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan ulang dari yang sudah kami jelaskan. Mungkin tadi yang pertama itu untuk pemantauan dari potensi ibu saya ya. Mungkin saya bisa untuk melakukan mungkin untuk rutin mengecek untuk hipotensi itu sendiri gitu ke ibu saya. Terus juga tadi apa namanya menjadi apa ya yang nomor pertama kalau semisal ibu saya itu mungkin lagi hipotensinya kambuh seperti itu ya Mbak ya. Terus untuk ada kepatuhan dari minum obatnya, mungkin untuk mengingatkannya gitu, mengingatkan minum obat, terus mengingatkan minum juga gitu ya Mbak. Terus habis itu mungkin dukungan tadi apa psikososial, jadi apa ya pendekatan dengan ibu saya gitu ya Mbak ya. Nah terus habis itu tadi ada untuk aktivitas ibu saya, berarti saya perlu untuk memperhatikan bagaimana tidak boleh kayak apa tadi Mbak berdiri tiba-tiba kayak gitu ya mungkin. Nah itu sih. Oke Kak, untuk sesi kali ini mungkin cukup sampai di sini saja ya Kak ya. Mungkin nanti kita bisa sambung di lain kesempatan seperti itu. Nah untuk itu mungkin Kakak bisa untuk memanggilkan kembali ibunya ya. Oh ya. Saya panggilkan lebih dahulu ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sudah kami cukupkan sekian, dan untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada mungkin lusa sekitar pukul 11. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan ditemani oleh rekan kami, yaitu ada perawat Hasna yang akan menemani Ibu pada pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya itu mengenai pola makan untuk bagi yang memiliki riwayat hipotensi. Jadi itu Ibu, sebelumnya apa ada yang ditanyakan? Sudah sih Mbak. Baik, kalau itu kami permisi untuk meninggalkan rumah. Ya Ibu. Untuk sekian, terima kasih ya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Mari Bu. Selamat pagi Bu. Permisi. Oh iya, oh dia Mbak Hasna ya? Iya Bu, saya Hasna. Iya Bu. Nah, duduk Mbak di sini aja. Oh iya Bu. Sebelumnya mungkin saya izin untuk memperkenalkan diri saya ulang. Saya perawat Hasna yang nantinya kita ke depan akan berbincang-bincang santai seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin juga sesuai dengan kontrak waktu yang sudah disepakati kemarin ya Bu dengan rekan-rekan saya. Untuk hari ini saya datang untuk mengedukasi kembali mengenai hipotensi itu sendiri. Nah sebelumnya Ibu masih ingat nggak kemarin mungkin dikasih tahu untuk hari ini agenda kita itu membahas mengenai apa? Yang pola makan sehat itu Mbak. Oh iya benar Bu. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai pola makan sehat untuk mencegah kekambuhan dari hipotensi itu sendiri. Nah mungkin nanti untuk kontrak waktunya kurang lebih sekitar 20 menit ke depan ya Bu ya. Oh iya. Ya mungkin langsung saja ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum mengenai pola makan sehat yang seperti apa atau makan sehat yang seperti apa yang baiknya dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat hipotensi? Kalau makanan sehat sih saya tahu, tapi kalau buat hipotensi saya kurang tahu sih. Tahu ya. Oke. Sebenarnya tuh kan sejatinya tuh semua makanan itu kan pasti memiliki manfaat-manfaat ya Bu ya. Nah terutama ada manfaat dari untuk mencegah kekambuhan hipotensi itu sendiri seperti itu. Nah mungkin langsung saja saya izin untuk menyiapkan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah ini Bu ada beberapa makanan yang dapat jadi contoh ya Bu ya untuk makanan-makanan yang mencegah kekambuhan dari hipotensi. Nah di sini ada hati sapi, ada buah lemon, ada tomat, ada buah pepaya dan juga ada telur ayam. Nah mungkin nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu ya untuk manfaatnya apa seperti itu dan kandungannya itu juga apa. Nah yang pertama itu ada hati sapi ya Bu ya. Nah sebelumnya pasti Ibu sudah sering mengkonsumsi atau pernah mengkonsumsi hati sapi? Iya pernah. Oke pernah. Nah hati sapi sendiri ini kan ternyata kaya akan vitamin ya Bu ya, terutama pada zat besi. Nah di mana zat besi yang ada pada hati sapi ini itu bisa untuk membantu dalam pembentukan hemoglobin. Nah terus selain zat besi juga hati sapi ini juga mengandung folat Bu. Nah folat itu sendiri itu apa namanya dapat membantu dalam pembentukan sel darah merah yang mana itu nanti bisa mengurangi atau mencegah anemia. Terus mungkin di sini juga ada telur ayam Bu. Nah telur ayam pasti Ibu sering mengkonsumsi
telur ya Bu betul. ya. Nah kalau untuk telur ayam sendiri ini mengandung kaya akan protein ya Bu ya, dan juga vitamin B12-nya. Nah dimana ini juga dapat membantu untuk pembentukan sel darah merah dan juga menguatkan dari energi-energi kita, gitu, meningkatkan energi-energi dalam tubuh kita seperti itu. Nah selanjutnya mungkin di sini ada buah pepaya ya Bu ya. Nah mungkin Ibu sendiri suka mengkonsumsi pepaya Bu? Iya, suka sekali. Oh suka banget. Ini favorit saya. Oh iya. Nah kalau pepaya ini sendiri itu mengandung vitamin C dan juga serat Bu. Nah di mana pepaya ini nanti juga dapat membantu untuk penyerapan dari zat besi itu sendiri dan juga untuk melancarkan pencernaan seperti itu. Nah itu sama juga dengan lemon ini Bu. Iya sama-sama mengandung vitamin C yang mana juga fungsinya sama Bu. Terus ini tomat buat apa, Mbak? Oh kalau tomat sendiri dia itu mengandung lycopene Bu. Itu apa? Oh, lycopene itu sendiri itu juga bisa membantu untuk menormalkan tekanan darah seperti itu. Nah, mungkin untuk makanan-makanan yang dapat mencegah kambuh hipotensi mungkin itu saja ya Bu ya. Nah, Ibu dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin Ibu bisa menjelaskan ulang kepada saya sekarang apa yang Ibu tangkap mengenai apa yang sudah dijelaskan. Sepengetahuan saya ya Mbak, tadi Mbaknya menjelaskan tentang makanan yang bisa mencegah hipotensi ya Mbak. Iya. Tadi kayak ada hati sapi itu diolah sesuai dengan selera saya, terus ada juga telur, terus juga ada pepaya gitu sama lemon yang bisa saya cemil atau saya jus gitu. Terus juga ada tomat juga yang Bu, mungkin betul banget ya Bu ya dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu mungkin itu dulu ya Bu ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga dengan menerapkan apa yang sudah saya jelaskan, tekanan darah Ibu kembali ke normal ya Bu ya. Nah Ibu mungkin itu saja ya Bu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin saya izin untuk ya. dulu. Makasih ya Mbak. Iya, Asya. Bu. Kembali.